dengan NIM 2508010122. Halo, saya Valentino Rizky Salagan. NIM saya 25080010124. Ya, perkenalkan, nama aku Nabila Tasfa Usian dengan NIM 2508010125. Kenalkan, nama saya Gundar Matulutfi dengan NIM 25080010123. Di sini saya dan kelompok saya akan membuat video menarik. Jadi pantengin terus ya guys. Stay tune. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu bentuk hukum tertulis. Bentuk hukum tertulis yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis di dalam undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Maka contoh dari hukum tertulis yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kedua KUHP pidana, yang ketiga KUHP perdata, yang keempat undang-undang, yang kelima keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari hukum tertulis. Kelebihan dari hukum tertulis yang pertama adalah memberikan kepastian hukum yang jelas, transparan, dan kemudahan akses karena aturan yang jelas. Yang kedua adalah kekurangan dari hukum tertulis. Yang pertama adalah seringkali dianggap lambat dalam mengikuti perkembangan zaman dan penerapannya yang tidak efektif dikarenakan masyarakat yang tidak paham dan penegakan hukum yang masih lemah. 3. Bentuk hukum yang selanjutnya adalah bentuk hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berasal dari kebiasaan atau tradisi yang menjadi hukum tertentu dalam masyarakat. Contohnya di Indonesia itu adalah hukum adat. Hukum adat ini tidak tertulis di dalam peraturan undang-undang Republik Indonesia, namun di dalam lingkup masyarakat tersebut, hukum adat itu adalah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada di sana. Hukum tidak tertulis memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri. Kelebihan dari hukum tidak tertulis ini adalah adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di suatu wilayah tertentu. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri adalah tidak memiliki kepastian hukum. Ketidakpastian hukum membuat kasus-kasus yang terjadi dalam suatu wilayah memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana pejabat atau orang yang berkepentingan menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat itu. Selanjutnya yaitu subjek hukum. Definisi dari subjek hukum itu sendiri yaitu setiap pihak yang menurut hukum dianggap mampu untuk memiliki dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Dan ciri utama dari subjek hukum itu sendiri yaitu yang pertama, yaitu kemampuannya untuk memiliki hal-hal tertentu dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban yang mengikat padanya. Dan subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah orang dan badan hukum. Dalam pasal 2 KUHP perdata yang menyatakan bahwa setiap manusia dapat memiliki hak serta kewajiban jika dia diinginkan. Dan dalam pasal 1654 yang menyatakan atau memuat bahwa badan hukum merupakan subjek hukum. Contohnya yaitu ada PT, koperasi, yayasan, kumpulan, BUMN maupun BUMN. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta untuk mencapai ketertiban, keselarasan, dan kebahagiaan untuk pergaulan hidup.
Tujuan hukum dicapai dengan cara yang pertama, melindungi kepentingan, yang kedua, mengatur hubungan, yang ketiga, mendorong kebahagiaan, yang keempat adalah menjaga keseimbangan. Halo teman-teman, sekian video dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga video kami dapat memberikan informasi tambahan, wawasan kepada teman-teman semua ya. Dadah. Sudah jauh stop, tambah-tambah urusan, terima jawab kenyataan. Sekarang orang cuma bertambah, nggak usah ungkit-ungkit angka-angka sampai lah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the